Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Aulia Afisya. Saya dari kelas B semester 1. Saya akan mengerjakan tugas video mengenai keterampilan berbicara, yaitu berbicara biografi mengenai saya sendiri. Hai, perkenalkan, nama saya Aulia Afisya. Saya berumur 20 tahun. Saya lahir tanggal 21 bulan 7 2002. Saya merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayah saya bernama Dayang Haji Abu Bakar Sumbawa, ibu saya bernama Nirmala Muhammad. Saya mempunyai kakak perempuan pertama bernama Rambu Maryam Dayang Haji Abu Bakar Sumbawa. Saya memiliki abang laki-laki kedua bernama Firam Abu Bakar Dayang Haju. Yang ketiga saya sendiri. Saya mempunyai adik bungsu laki-laki bernama Muhammad Mustafa. Saya berasal dari Pulau Sumba, tepatnya di Kota Waikabubak, Sumba Barat. Saya pertama-tama akan menceritakan masa kecil saya terlebih dahulu. Bisa dibilang saya mempunyai masa kecil pada anak-anak pada umumnya begitu ya. Mempunyai masa kecil yang menyenangkan, mengasihkan, penuh dengan bermain, tapi jarang tidur siang. Jadi kayak dari pagi sampai malam tuh maunya bermain terus. Tidak ada capeknya. Saya begitu juga dikarenakan di lingkungan tempat tinggal saya tuh sangat dipenuhi oleh anak-anak. Tetangga saya anak-anak, semuanya anak-anak, mereka mempunyai anak yang sangat banyak. Jadi saya mempunyai teman sangat banyak sekali pada saat itu. Dan juga teman-teman saya itu mereka berasal dari Jawa, Lombok. Jadi saya mempunyai banyak teman dari berbagai macam suku, budaya, dan juga agama. Jadi saya dapat pengetahuan banyak juga dari mereka semua. Saya dulu TK, nama TK saya bernama TK Abah. Yang saya ingat pada masa TK itu bermain. Pada umumnya anak-anak TK kami bermain, belajar mewarnai, lari-larian, belajar mengenal huruf. Tapi masa TK saya itu sangat-sangat mengasihkan. Yang saya ingat pada masa TK saya itu dulu saya kalau sebelum pergi atau setelah pulang dari TK itu biasa saya dijemput. Jadi kalau pada saat mau pergi sekolah, saya diantar oleh kakak saya. Kakak saya yang pertama, sebelum dia berangkat sekolah dia antar saya dulu ke sekolah. Habis itu nanti kalau saya mau pulang sekitar jam 10, biasa kakak saya yang pertama itu kan kalau anak SD biasa jam 10 keluar bermain. Jadi kakak saya bukan pergi ke kantin makan, tapi pergi jemput saya dulu di TK, baru antar saya pulang ke rumah, baru dia kembali ke sekolah untuk makan. Sangat kasihan ya kakak saya. Habis itu yang saya ingat di masa TK saya mempunyai banyak teman. Kalau dibilang teman saya sangat banyak. Kami biasanya suka bermain-bermain, ya anak TK pada umumnya lah, bermain permainan yang disediakan di sekolah tersebut. Setelah TK, saya memasuki SD. SD saya bernama SD Islam Waikabubak 5. Pada masa SD saya juga sangat menyenangkan dikarenakan saya mempunyai banyak teman, tapi ada teman yang pada saat SD itu sangat dekat sekali dengan saya, yaitu bernama Nabila dan juga Najwa. Mereka itu teman dekat saya pada saat SD. Yes, saya pas SD juga dari kelas 1 sampai kelas 6 saya kelas B. Tidak pernah ganti kelas A kok atau kelas C, tidak pernah sama sekali. Jadi saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya kelas B terus. Tidak tahu kenapa. Memang jodohnya sudah di kelas B ya. Habis itu masa SD saya sangat menyenangkan juga. Saya SD-nya bisa dibilang saya termasuk anak yang beruntung pada saat SD. Dikarenakan jarak rumah dan sekolah saya itu sangat dekat. Kalau bisa dibilang 5 langkah saja. Jadi saya kalau ke sekolah tetap dapat uang jajan, tapi saya tidak memakai uang jajan itu. Jadi kalau keluar bermain, saya pulang ke rumah, makan. Sudah habis makan, saya pulang kembali ke sekolah, jadi uang jajannya saya simpan. Bukan buat tabung, tapi saya untuk pergi ke warnet dengan teman-teman saya. Karena pada zaman itu lagi hits-hitsnya warnet ya.
Jadi saya dengan teman-teman saya pergi ke warnet, entah apa yang kami bikin, tapi seingat saya pada saat itu kami hanya bermain permainan saja, bermain permainan yang ada di warnet, sudah setelah 2 jam bayar pulang. Setiap hari, kerjanya hanya begitu saja. Ya, bisa dibilang menyenangkan ya. 6 tahun saya di SD, ya saya sudah memasuki masa remaja, saya sudah ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi lagi, yaitu ke tingkat SMP. Tapi tapi pada saat itu kan teman-teman saya yang dari SD semuanya pada mau sekolah, dan bukan semuanya pada mau sekolah, tapi semuanya pada sekolah di SMP Negeri 3 WK Bubak. Jadi kami kan juga ingin ikut, jadi kayak wah, semua teman-teman nih pada sekolah di SMP 3, kami juga mau ikut supaya rame-rame begitu, ketemu lagi sama teman-teman SD. Tapi sayangnya saya dilarang oleh orang tua saya sekolah di SMP 3. Orang tua saya lebih setuju kalau saya sekolah di madrasah, yaitu di Madrasah Sanawiyah Negeri WK Bubak atau MTS pada saat itu. Jadi kalau bisa dibilang saya termasuk anak yang melawan dulu, dikarenakan saya sempat ingin ikut mendaftar ke SMP 3 bersama teman-teman saya, tapi ketahuan. Jadi mama saya tahu kalau saya ingin daftar di SMP 3, jadi mama saya marah. Jangan ini daftar di SMP 3, daftar di MTS saja. Karena kakak saya yang perempuan yang pertama, semuanya pada sekolahnya MTS-nya, SMP-nya di MTS. Jadi saya harus ikut gitu. Jadi alhamdulillah juga dengan saya sekolah di MTS, saya mendapat ilmu pengetahuan agama yang lebih, saya mempunyai banyak teman juga. Banyak sekali kisah saya pada saat SMP itu. Saya SMP di Madrasah Sanawiyah Negeri WK Bubak. Kalau bisa dibilang sangat seru. Soalnya pada saat itu kami kayak dari anak kecil yang mulai beranjak ke remaja, jadi lagi polos-polosnya, habis itu yang penting seru lah. Pada saat kelas 1 kami kayak masih masih ke bawah dari SD punya, jadi kayak setiap harinya kayak pengen bermain terus. Tapi lama kelamaan pada saat sudah kelas 2 MTS, teman saya, kami ini mulai berubah, sifat juga sudah mulai berubah, sudah mulai yang namanya malu-malu, sudah ada yang suka-suka, jadi kayak sudah berubah semuanya, tidak lagi berpikiran untuk bermain terus. Saya 3 tahun di SMP, di MTS itu, di madrasah. Saya lanjut pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi di tingkat SMA. Saya mengambil keputusan untuk ambil di madrasah juga, bernama Madrasah Aliyah Negeri WK Bubak. Selama di madrasah 3 tahun di MA, alhamdulillah juga saya mempunyai banyak sekali teman. Teman saya sangat mensupport saya, membantu saya, melindungi saya, yang penting banyak drama lah SMA itu. Nah, jadi kami SMA itu saya mempunyai teman perempuan, kalau bisa dibilang geng ya. Kami kalau tidak salah ada 7 orang. Ada saya sendiri Aulia, ada Asia, ada Febiana atau biasa disebut Ana, habis itu ada Ristanti, ada Pria, ada Nasima, dan juga ada Riswantari. Itu 7 orang ini, wah, parah. Kami ini bisa dibilang biang gosip juga di kelas, karena kami kerjaannya di kelas tuh gosip, cerita orang terus. Tapi selain itu kami juga belajar. Kami bertujuh juga mengikuti lomba. Kalau ada lomba tingkat madrasah, biasa kami terpilih untuk mengikuti lomba tersebut. Termasuk saya juga, saya mengikuti berbagai macam lomba saat SMA. Saya ini juara 3 KSM biologi. Saya juara 2 biologi tingkat kabupaten. Oh ya, saya SMA jurusan IPA ya, tapi otaknya tidak IPA-IPA sekali.
Saya IPA tapi saya suka biologi. Biologi saja, kimia, fisika, matematika. Matematika peminatan sangat jauh dari otak. Saya SMA-nya dibilang asik-asik, tapi dibilang kurang asik juga kurang asik. Dikarenakan saya angkatan corona, kalau bisa dibilang angkatan corona pertama. Saya lulusan tahun 2020 yang lagi rame-ramenya corona. Jadi pada saat itu kami tidak sempat lagi yang namanya ujian nasional, tidak sempat lagi yang namanya perpisahan. Jadi kami habis ujian sekolah pada saat itu sudah langsung pas sudah lagi ramenya COVID, langsung libur sekolah. Jadi langsung tiba-tiba dapat WA dari wali kelas kasih tahu bilang, ini datang ya tanggal begini, ambil amplop pengumuman lulus. Jadi kita tidak ada yang namanya rayakan party atau acara kelulusan, tidak ada sama sekali karena lagi rame-ramenya corona, dilarang berkumpul. Jadi saat itu saya datang ke sekolah bersama teman saya yang bernama Febiana. Kami mengambil surat kelulusan di wali kelas, habis itu kami pulang. Setelah lulus SMA, MA, madrasah, saya nganggur 2 tahun. 2020, 2021 saya nganggur karena corona ya. Jadi saya kayak berpikiran ya sudah, saya nganggur dulu. Belum, dan juga pada saat itu belum ada niat untuk kuliah, masih mau bermain-bermain dulu. Karena saya pikir pada saat itu kalau saya kuliah pasti bakal online ya, itu menurut saya bakalan susah. Jadi saya tidak memilih untuk kuliah pada saat itu. Saya memilih nganggur saja di rumah membantu ibu saya. Ibu saya berjualan kue, jadi saya membantu ibu saya jual kue. Setelah itu memasuki tahun 2022, akhirnya saya mempunyai teman bernama Asia Lailatul Maghfirah. Dia juga ingin berkuliah, jadi kami sama-sama bilang, kuliah yuk, kuliah, karena sudah capek menganggur di rumah, jadi kami berkuliah. Pertama, saya tidak ada kepikiran juga yang namanya mau kuliah di Kupang atau apalagi mau masuk di Universitas Nusa Cendana. Saya belum kepikiran sama sekali. Tapi dikarenakan kakak saya yang pertama, yang perempuan, tinggal di Kupang, di sini dia kerja di Kupang, jadi dia telepon, dia bilang, saya di rumah biasa dipanggil Nona atau tidak Aul, jadi telepon begini, Aul, kuliah sudah di Kupang, karena kan ada kakak di sini, jadi kakak bisa temani, bisa lihat-lihat Aul. Jadi ini kakak omong di mama juga, kakak perempuan saya omong di mama, bilang kasih tinggal sudah Aul, ini kuliah di Kupang. Makanya pada saat itu mama saya bilang ya sudah, kalau mau kuliah ya kuliah, sudah kuliah di Kupang juga tidak apa-apa, atau mau kuliah di tempat lain juga tidak apa-apa. Jadi saya berpikir pada saat itu, saya pikir ya sudahlah, ini saya kuliah di Kupang saja, dikarenakan menurut saya di Kupang juga dekat, jadi kalau sumpah mau pulang-pulang tidak susah, tidak gampang. Kalau mau pulang Sumba, ya sudah, saya mau kuliah di Kupang saja. Tapi itu masih belum tahu lagi, masih pikir mau kuliah di mana, mau masuk Undana, mau masuk Muhammadiyah kah, atau masuk di Poltek kah, itu masih pikir juga. Jadi mama bilang, ini mau kuliah di Kupang, tapi mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa. Bilang mau kuliah tapi belum tahu mau ambil apa. Jadi saya pas pada saat itu masih sempat pikir juga, oh iya, saya kuliah di Kupang, saya mau ambil di universitas apa, saya juga belum tahu mau ambil jurusan apa. Jadi saya masih pikir. Saya pikir-pikir, ya sudah, akhirnya saya dapat jawaban petunjuk begitu. Bilangnya sudah, bismillah, saya mau coba dulu di Universitas Nusa Cendana, di Universitas Undana. Saya sudah memiliki tujuan untuk memasuki saya sudah punya jurusan saya mau coba ini masuk di PGSD. Dulu saya cita-citanya, sebenarnya kalau bisa dibilang bukan cita-cita sih, lebih karena saya dekat dengan anak-anak, jadi kayak saya rasa saya cocok di bidang guru-guru gitu, dalam mengajar dengan anak-anak gitu. Jadi saya bilang, oh kayaknya saya cocok di PGSD, jadi guru-guru SD. Ya sudah, pada saat itu kan lagi buka SBMPTN.
Jadi saya kan gap year, jadi saya ikut SBMPTN. Saya ambil 2 jurusan. Jurusan pertama PGSD, Universitas Nusa Cendana, yang kedua Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nusa Cendana. Jadi pada saat itu saya berangkat ke Kupang dengan saudara saya, sepupu saya sekaligus sahabat saya, yaitu Asia. Kita berangkat ke Kupang sama-sama karena Asia juga mau kuliah di Kupang, jadi kita sama-sama pergi ke Kupang. Sampainya di Kupang, berapa minggu di Kupang, saya dapat pengumuman bahwa akhir bulan itu kami harus melaksanakan SBMPTN sudah di Universitas Nusa Cendana. Jadi saya siap-siap belajar dalam waktu 1 minggu saja, belajar untuk persiapan SBM. Pada saat hari H, saya berangkat ke Universitas Nusa Cendana, tepatnya saya di Puskom, tempat ujian saya. Saya bismillah, saya berujian SBMPTN di sana. Selesai ujian, wah bisa dibilang memakan waktu yang sangat lama ya. Sudah lupa berapa jam tapi sangat lama sekali itu ujiannya. Jadi selesai ujian itu saya pulang kembali di kos bersama saudara saya. Saudara saya juga tadi mengikuti SBMPTN, tapi dia di bagian ICT Center. Jadi kami beda ruangan. Saya di Puskom, dia di ICT Center. Jadi saya habis ujian duluan, saya masih tunggu sepupu saya, baru kita pulang sama-sama. Sampai di kos, ya sudah, habis ujian itu kami hanya kerjanya cuma jalan-jalan, atau tidak pergi di keluarga, di Kupang, atau diam saja di kos sambil menunggu hasil pengumuman. Habis itu mulailah masuk ini tanda-tanda akan keluarnya pengumuman. Jadi saya dapat sudah hasilnya. Alhamdulillah saya lolos pada saat itu. Tapi saya lolosnya bukan di PGSD, lolosnya di Bahasa dan Sastra Indonesia. Alhamdulillah juga. Berarti sudah rezeki saya memang di Bahasa Indonesia bukan di PGSD. Sudah pada saat itu juga saya langsung isi data-data, formulir, berkas-berkas semuanya. Habis itu saya masuk kuliah, saya menjalani PKKMB, habis itu saya masuk di kelas yang wah bisa dibilang saya sangat kaget karena satu kelas isinya perempuan semua dan cuma 2 orang laki-laki saja di kelas itu. Bagaimana ini? Saya masuk, saya kaget, saya bilang, waduh, ini lebih banyak perempuan daripada laki-lakinya. Laki-lakinya cuma 2 orang saja, yaitu Bapak Galaksi dan juga Bapak Edit. Habis itu kami pada saat masuk kelas awal-awal tuh wah sangat-sangat pendiam sekali, tidak ada yang bilang begini-begini, omong ribut pun tidak ada. Saya di kelas B, wah anak-anak kelas B kalau bisa dibilang saat itu sangat pendiam ya. Kami sangat pendiam pada saat itu saja. Jadi setelah lama-lama berkenal di PBSI, akhirnya sudah tahu sifat masing-masing. Ternyata anak-anak kelas B itu sangat parah ya. Ribut sekali. Saya sangat senang juga saya memiliki banyak teman di PBSI. Bukan salah satunya tapi semuanya itu teman-teman saya. Kami punya circle namanya Menolak Miskin. Itu isinya para perempuan hebat lah bisa dibilang. Habis itu apa ya? Ya di Undana, di PBSI. Saya baru semester 1 juga, jadi pengalaman yang saya dapat belum banyak. Intinya semangat saja. Semoga kuat sampai tamat. Semangat semuanya.